Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Calvin Wijaya dan di samping saya Dia Ayu Khairunisa. Nah, di sini kami akan menjelaskan presentasi mengenai kalkulator binary adder dan inverter sederhana. Nah, untuk yang pertama ini akan dibacakan oleh Dia Ayu Khairunisa. Yang pertama, kalkulator. Kalkulator merupakan alat menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Integrated circuit atau IC adalah suatu komponen elektronik yang dibuat dari bahan semikonduktor, di mana IC merupakan gabungan dari beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, dioda, dan transistor yang telah terintegrasi menjadi sebuah rangkaian berbentuk chip kecil. Membuat kalkulator sederhana yang menggunakan logika digital memerlukan rangkaian gerbang-gerbang logika yang mana rangkaian tersebut terdapat dalam IC jenis TTL, yaitu transistor, transistor logic, dan CMOS. Selanjutnya ada gerbang logika. Gerbang logika adalah suatu logika yang terdapat pada sistem digital yang berfungsi sebagai pengontrol pada rangkaian elektronik. Pada rangkaian kalkulator digital menggunakan gerbang logika XOR. Gerbang XOR adalah rangkaian elektronik yang akan bernilai 1 jika masukannya berbeda. Contohnya ada di slide-nya, yaitu gambar lambang dari XOR-nya. Adder. Komponen elektronika digital yang dipakai untuk menjumlahkan dua buah angka dalam sistem bilangan biner. Pada komputer dan mikroprosesor, adder biasanya berada di bagian ALU, yaitu Arithmetic Logic Unit. Adder biasanya dimulai dari half adder, kemudian full adder, dan yang ketiga adalah triple carry adder. Di adder, sistem bilangan yang dipakai dalam proses penjumlahan selain biner, ada dua komplement untuk bilangan negatif, bilangan BCD, dan excess. Jika sistem bilangan yang dipakai adalah dua komplement, maka proses operasi penjumlahan dan operasi pengurangan akan sangat mudah dilakukan. Berbicara mengenai adder, biasanya dimulai dari half adder, full adder, dan yang ketiga adalah triple carry adder. Selanjutnya, half adder. Half adder berdasarkan dua input, A dan B. Maka output sum S dari adder ini akan dihitung berdasarkan operasi XOR dari A dan B. Selain output S, ada satu output yang lain yang dikenal sebagai C atau carry. Dan C ini dihitung berdasarkan operasi AND dari A dan B seperti pada gambar di bawah ini. Half adder pada gambar diagram untuk half adder yang terdiri dari satu gerbang XOR dan satu gerbang AND. Gerbang XOR ini fungsinya untuk menghitung operasi sum dari dua input A dan B dan menghasilkan output S. Selain output S, ada satu lagi output, yaitu C atau carry yang dihasilkan dari operasi gerbang AND. Selanjutnya ada full adder, yaitu rangkaian ini memiliki 3 input dan 2 buah output. Salah satu input merupakan nilai dari pindahan penjumlahan, kemudian sama seperti pada half adder, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Rangkaian ini dibuat dengan gabungan 2 buah half adder dan sebuah gerbang OR. Ketika dua masukan menghasilkan nilai 1 pada half adder atau paruh dari full adder pertama, hasilnya akan kembali dijumlahkan dengan carry yang ada.
Jika carry bernilai 1, maka ia akan menghasilkan keluaran akhir bernilai 0. Namun, menghasilkan carry out yang bernilai 1, jika carry in bernilai 0, maka ia akan menghasilkan keluaran akhir 1 dengan carry out bernilai 0. Lain halnya ketika kedua masukan pada paruh full adder pertama menghasilkan nilai 0, karena inputnya sama-sama 1, maka carry out untuk paruh pertama half adder adalah 1. Penjumlahan paruh pertama yang menghasilkan 0 akan kembali dijumlahkan dengan carry in yang ada, yang jika bernilai 1, maka hasil penjumlahannya adalah 1 dan memiliki carry out 1 dari penjumlahan input pertama. Untuk menghitung carry out pada full adder digunakan sebuah gerbang OR yang menghubungkan penghitungan carry out dari half adder pertama dan kedua. Maksudnya, paruh pertama atau kedua yang menghasilkan carry out maka akan dianggap sebagai carry out dan dianggap 1 meski kedua gerbang N yang digunakan untuk menghitung carry out sama-sama bernilai 1. Parallel adder. Rangkaian parallel adder adalah rangkaian penjumlahan dari dua bilangan yang telah dikonversikan ke dalam bentuk biner. Rangkaian parallel adder ini terdiri dari half adder pada list signifikan bit atau LSB dari masing-masing input dan beberapa full adder pada bit-bit berikutnya. Prinsip kerja dari parallel adder yaitu penjumlahan dilakukan mulai dari LSB-nya jika hasil penjumlahan adalah bilangan desimal 2 atau lebih. Maka bit kelebihannya disimpan pada code, sedangkan bit di bawahnya akan dikeluarkan pada sigma. Seven segment. Seven segment display adalah komponen elektronika yang dapat menampilkan angka desimal melalui kombinasi segmennya. Seven segment display pada umumnya dipakai pada jam digital, kalkulator penghitung atau counter digital, multimeter digital, dan juga panel display digital seperti pada microwave oven atau pengatur suhu digital. Seven segment display memiliki 7 segmen di mana setiap segmen dikendalikan secara on dan off untuk menampilkan angka yang diinginkan. Angka-angka dari 0 hingga 9 dapat ditampilkan dengan menggunakan beberapa kombinasi segmen. Selain 0 sampai 9, seven segment juga dapat menampilkan huruf desimal dari A hingga F. Segmen atau elemen-elemen pada seven segment display diatur menjadi bentuk angka 8 yang agak miring ke kanan dengan tujuan untuk mempermudah pembacanya. Pada beberapa jenis seven segment display terdapat juga penambahan titik yang menunjukkan angka koma desimal. Common atoda. Pada LED 7 segment jenis common anode, kaki anoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki anoda yang terhubung menjadi satu pin ini akan diberikan tegangan positif dan signal kendali kontrol atau kontrol signal akan diberikan kepada masing-masing kaki katoda segmen LED. Kemudian ada common katoda. Pada LED 7 segmen jenis common katoda, kaki katoda pada semua segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda yang akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kaki katoda yang terhubung menjadi satu pin ini merupakan terminal negatif atau ground, sedangkan signal kendali atau control signal akan diberikan kepada masing-masing kaki anoda segmen LED.
Decoder. Decoder merupakan alat yang digunakan untuk dapat mengembalikan proses encoding sehingga kita dapat melihat atau menerima hasilnya. Beberapa rangkaian decoder yang sering kita jumpai saat ini adalah decoder jenis 3x8 atau 3 bit input dan 8 output line, decoder jenis 4x16, decoder jenis BCD 2 decimal atau 4 bit input dan 10 output line, dan decoder jenis BCD to 7 segment 4 bit input dan 8 output line. Dengan menggunakan IC, kita dapat merancang sebuah decoder dengan jumlah bit dan keluaran yang diinginkan, seperti gambar di samping. Baiklah, ke analisa rangkaian. Dapat terlihat di samping bahwasannya analisa rangkaian kita dari start, dia akan input dari switch dan masuk ke decoder 7447, kemudian masuk lagi, akan jalan lagi ke XOR untuk dijumlahkan ke adder, kemudian akan keluaran output decoder 7447, lalu output 7 segment, kemudian selesai. Dari analisa rangkaian kalkulator penjumlahan dan penggunaan sederhana, itu terbagi atas input switch, aktivator, decoder, input dan output, adder sebagai fungsi penjumlahan, dan source sebagai fungsi pengurangan, yang dapat dilihat pada diagram alur samping. Input switch atau aktivator. Input switch atau aktivator yang berfungsi sebagai masukan awal atau input yang berupa logika 1 dan 0 yang nantinya akan dimasukkan ke dalam 7 segment yang melalui decoder 7447, yang mana decoder tersebut digunakan untuk 7 segment anoda. Lalu inputan tersebut juga dihubungkan ke komponen adder pada proses input yang terdapat di inputan yang akan diproses oleh adder, terdiri dari 4 inputan A dan B. Decoder input dan output. Pada bagian input dibutuhkan 2 buah IC 7447 sebagai decoder untuk display pada 7 segment anoda, yang mana decoder tersebut digunakan untuk merubah nilai biner ke desimal, sehingga saat kita melakukan menekan switch, maka akan tampil display pada 7 segment. Pada bagian output diperlukan 1 7 segment, di mana saat hasil penjumlahan dan pengurangan oleh adder dan XOR dilakukan, maka 7 segment melalui decoder akan menampilkan hasil yang mana memberikan hasil maksimal output 9. Ketika nilai angka 9 ke atas, maka 7 segment akan mengeluarkan angka atau digit yang tidak wajar. Kemudian pada adder, pada bagian ini adder berfungsi sebagai penjumlahan dalam rangkaian kalkulator, di mana data yang diproses berupa BCD atau binary code decimal. Adder pada rangkaian ini memproses 2 masukan input yang terdiri dari 4 switch, yang mana saat penjumlahan kode binary dimulai dari sisi kanan terlebih dahulu, di mana nilai terkecil atau LSB, dan dilanjutkan dengan menjumlahkan kolom berikutnya yang memperhatikan apakah ada nilai pindahan carry yang harus dijumlahkan. XOR. Pada bagian ini, XOR diletakkan pada salah satu nilai inputan sebagai pengurangan
dalam rangkaian kalkulator, di mana saat inputan memberikan nilai 0 dan 1, high and low fungsi dari XOR membuat logika tersebut menjadi kebalikan dari nilai input yang sebenarnya. Sehingga saat fungsi XOR digunakan, maka IC akan memproses sebagian pengurang. Baiklah, cara kerja kalkulator. Rangkaian kalkulator sederhana ini bekerja bila baterai telah masuk ke dalam seluruh rangkaian dan inputan berupa switch, yang mana switch tersebut digunakan untuk memberikan nilai input berupa biner, yang mana nantinya akan diproses pada adder. Pada kalkulator ini terdapat dua inputan berupa input yang langsung masuk ke adder dan input yang terlebih dahulu diproses oleh gerbang XOR dan diteruskan ke adder. Pada inputan pertama, nilai yang dihasilkan dari switch akan langsung diproses oleh IC dan akan dijumlahkan dengan nilai kedua, yang mana pada nilai kedua ini adalah nilai yang telah diproses XOR terlebih dahulu, sehingga nilai display dapat diatur dengan tombol switch, yang mana untuk memberikan masukan kepada logika XOR yang nanti hasilnya akan menjumlah atau mengurang bilangan binar yang ditampilkan ke dalam bentuk display desimal. Baiklah, sampai di situ presentasi dari kami. Bila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.